Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang Perjanjian Giyanti 1755 dan terbelahnya Jawa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ardiana Dwi Astuti dengan NIM 225231142 Perbankan Syariah 2D. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa yang menandai kejadian pecahnya Kerajaan Mataram Islam. Awal dari pecahnya Kerajaan Mataram Islam adalah pertikaian antar keluarga, sebab dari pertikaian itu adalah politik adu domba VOC. Pertikaian antar keluarga tersebut melibatkan Susuhunan Pakubuwana II, Pangeran Mangkubumi, serta Raden Masaek alias Pangeran Sambernyawa. Menurut silsilahnya, Pakubuwana II, Raja pendiri Kasunanan Surakarta, dan Pangeran Mangkubumi adalah kakak beradik yang merupakan keturunan dari Amangkurat IV, sedangkan Raden Masaek alias Pangeran Sambernyawa merupakan salah satu cucu dari Amangkurat IV. Lebih tepatnya, Raden Masaek adalah keponakan dari Pakubuwana II dan Pangeran Mangkubumi. Raden Masaek meminta haknya sebagai penerus tahta Mataram yang diduduki oleh Pakubuwana II. Alasannya, ayah dari Pangeran Raden Masaek yaitu Pangeran Arya Mangkunegara adalah putra sulung dari Amangkurat IV. Oleh karena itu, Raden Masaek berpendapat Arya Mangkunegara yang seharusnya menjadi Raja Mataram meneruskan Amangkurat IV. Tetapi karena Arya Mangkunegara sering menentang VOC, akhirnya Arya Mangkunegara diasingkan ke Sri Lanka hingga meninggal dunia. Kemudian VOC mengangkat putra Amangkurat IV lainnya, yaitu Pangeran Prabuyusaya sebagai Raja Mataram selanjutnya dan bergelar Pakubuwana II. Karena Pangeran Mangkubumi juga mempunyai tujuan yang sama dengan Raden Masaek, maka Raden Masaek bekerja sama dengan Pangeran Mangkubumi untuk merebut tahta Kerajaan Mataram Islam dari Pakubuwana II yang dibantu oleh VOC. Tanggal 20 Desember 1749, Pakubuwana II wafat. Dengan adanya kekosongan pemerintahan ini, maka dimanfaatkan oleh Pangeran Mangkubumi untuk mengangkat dirinya sebagai raja dari Kerajaan Mataram Islam selanjutnya. Tetapi VOC tidak mengakui hal tersebut karena sebelum wafat, Pakubuwana II memberikan kewenangan VOC untuk mengangkat raja baru sebagai penerus Pakubuwana II. Akhirnya VOC mengangkat putra dari Pakubuwana II yaitu Raden Mas Soeherjadi sebagai raja Kerajaan Mataram Islam dengan gelar Pakubuwana III. Situasi semakin memanas. Pangeran Mangkubumi dan Raden Masaek melancarkan serangan pada VOC dan Pakubuwana III. VOC dengan siasatnya pada tanggal 22 sampai 23 September 1754 mengadakan perundingan dengan mengundang Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, untuk membahas pembagian wilayah Kerajaan Mataram Islam. Sebelum kejadian perundingan tersebut, pihak VOC mengirimkan utusan khusus untuk bertemu Raden Masaek. Strategi politik adu domba VOC membuahkan hasil. Pangeran Mangkubumi dan Raden Masaek berselisih. Pada tanggal 13 Februari 1755, perundingan berhasil menemui kesepakatan yang ditandatanganinya Perjanjian Giyanti yang membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Setelah itu, Pangeran Mangkubumi mendeklarasikan sebagai Raja di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwana I. Dengan begitu, Kerajaan Mataram Islam telah berakhir. 9 isi Perjanjian Giyanti adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwana dengan separuh kekuasaan Kerajaan Mataram.
hak kekuasaan itu diberikan atau diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, rakyat kesultanan harus bekerja sama dengan rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC. Ketiga, para bupati atau pejabat eksekutif atau gubernur harus bersumpah setia pada VOC. Keempat, pengangkatan bupati atau pejabat eksekutif harus mendapatkan persetujuan VOC. Kelima, Sultan harus mengampuni bupati atau pejabat eksekutif yang memihak VOC dalam peperangan. Keenam, Sultan tidak akan menuntut hak Pulau Madura atau daerah pesisir lain yang telah diberikan Pakubuwono II kepada VOC. Sebagai gantinya, VOC akan memberi uang ganti rugi sebesar 10.000 real setiap tahunnya. Ketujuh, Sultan Hamengkubuwono akan memberi bantuan jika Sri Susuhunan Pakubuwono III membutuhkan. Kedelapan, Sultan akan menjual bahan makanan dengan harga yang ditentukan VOC. 9. Sultan berjanji menepati segala macam perjanjian yang pernah dibuat antara penguasa Mataram terdahulu dengan VOC. Monumen Perjanjian Giyanti sebagai wujud nyata di mana telah berlangsungnya kesepakatan perjanjian Giyanti, maka dibangun Monumen Perjanjian Giyanti di Karanganyar, Jawa Tengah. Situs ini berupa batu prasasti dan terdapat pohon beringin